warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa man tabi'a risalata bil huda. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Al-Infaqir di dalam bukunya The Future and the Third Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media dan komunikasi. Konsekuensinya di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, di sisi yang lain overloading information melahirkan disadaptation, penyakit adaptasi atas penerimaan unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruk. Dapat kita saksikan bagi kaum remaja dan pemuda, khususnya di Indonesia, banyak dari kaum kalangan mereka menganjurkan masa mudanya, baik itu dengan narkoba, narkotika, bahkan sosial media pun tidak kurang maraknya, baik itu dari Instagram, TikTok, Facebook, itu tidak kurang hancurnya. Mereka berani menampakkan lengkung tubuhnya, berjoget-joget di depan kamera, seakan bukan Islamlah pegangannya. Dan pergaulan bebas antara remaja dan pemuda, bahkan di jalan pun tidak kurang orangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarangkan kita untuk melangkahkan kaki kita untuk perbuatan zina tersebut. Kalau kita perbicarakan masalah pemuda, ingatkah kita seorang pemuda yang berhasil menaklukkan kerajaan Konstantinopel, yang masa mudanya instingnya dipenuhi bagaimana Islam ini bisa berkembang? Dialah Muhammad Al-Fatih. Di masa Rasulullah SAW, Rasulullah pernah berkata kepada orang-orang kafir, akan ada seorang pemuda dari kalangan Islam, beliau berhasil menaklukkan kerajaan Konstantinopel. Di saat itu kafir tertawa terbahak-bahak mengatakan, Muhammad sudah gila, Muhammad sudah tidak waras, mana mungkin anak muda berhasil menaklukkan kerajaan terbesar tersebut. Namun terbukti kerajaan Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh pemuda Islam yang masa mudanya dipenuhi instingnya bagaimana Islam ini bisa berkembang. Di saat itu bukan media lah masanya. Kita juga mengenal tokoh nasional Indonesia. Dialah Bung Karno yang berhasil mengucapkan proklamasi bangsa yang menggerekkan bendera merah putih, simbolisis Pancasila. Garuda lambang. Mereka lah, para pemuda lah yang melajukan langkah kakinya ke depan, berbawa tombak untuk menegarkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Namun lantas apa yang harus kita ikuti? Itu jiwa kebangsaan yang hebat untuk bagi kaum remaja dan pemuda. Dikarenakan masa muda lah dan remaja lah, di sini kita menuntut untuk apa? Untuk menjadikan bangsa Indonesia simbiotisisme untuk negara yang hebat, untuk negara yang mantap. Agar apa? Agar Indonesia makmur, adil dan beragam. Rasulullah pernah berkata, Rijalul yawma, rijalul yawma. The young today is the leader tomorrow. Jagonya pemuda di hari ini ialah calon pemimpin di hari esok.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Cicim berebut di malam awan, lemah cahaya terapuh malam jula. Nebek tahirun wa'irakan, nyo ani aceh yang pegang haba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.